Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari itu, kita sering mendengar istilah khurafat. Ya. Sekalipun khurafat ini bahasa Arab, ya, tapi dia sudah menjadi bahasa Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat Nusantara. Misalnya gini, khurafat itu kalau kita jalan di satu tanjakan, gitu ya. Misalnya pergi ke Subang sana dia, antara Lembang Subang itu ada tanjakan Emen namanya. Orang disarankan untuk membunyikan bel gitu ya. Nah itu membunyikan bel itu adalah merupakan khurafat ya. Atau misalnya bapak ada kedutan mata sebelah kanan dia, katanya akan mendapatkan uang gitu ya. Kalau mata sebelah kanan, kalau tangan kiri keringetan basah gitu ya, itu dibilang akan mendapatkan musibah, semacam itulah khurafat itu ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam mengenai khurafat ini ya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, kata Siti Aisyah, Rasul berkata, waktu itu Rasul datang ke tempat saya, lalu dia tanya, ya Aisyah, atadruna mal khurafat? Wah Aisyah, tahu nggak kamu apa itu khurafat? Ya saya bilang nggak tahu saya Rasulullah. Lalu Rasul teruskan, innal khurafata kana rajulun min bani Uzrin, ya, asrathul jinnu fil jahiliyah famasafihi minad dahri farudduhu ila nas wa yuhaddisu ma wara'a ma yura ma ra'ahum, ya. Kemudian fihi ajabiyun fahuwa hadisul khurafah, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini memang dikategori sebagai hadis lemah ya, atau mungkin mendekati hasan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, khurafat itu ya, dulunya ada seorang laki-laki, nama seorang laki-laki namanya khurafat. Kemudian dia ditangkap sama jin, dan di penjara di jin, di kampung jin itu dia di penjara, ditahanlah sampai beberapa tahun. Itu peristiwa di zaman jahiliyah. Ini Rasul cerita bahwa ada orang laki-laki namanya khurafat, ditangkap sama jin, di penjara di jin, ditahan oleh jin ya, untuk sekian waktu. Lalu sekian lama dikeluarkan, dikembalikan lagi kepada keluarganya, kepada orang masyarakat. Ini si khurafat namanya. Lalu dia cerita kepada masyarakat itu tentang keajaiban-keajaiban yang dipraktikkan oleh bangsa jin yang membuat dia kagum dan aneh ya. Aneh, ajam itu aneh. Jadi ceritanya cerita aneh yang dibumbui dengan dusta, gitu ya. Lalu itulah disebut sebagai khurafat. Dalam kamus bahasa Arab ya, Imam Munzir cerita tentang khurafat. Kata dia, al khurafatul hadisul mustamlahu minal kadzib. Khurafat adalah cerita, kisah ya, yang dibumbui dengan kebohongan, dusta. Jadi kalau ada cerita ada dusta di sana, itu namanya khurafat ya. Apakah itu memberikan manfaat atau memberikan madarat? Sepanjang memberikan manfaat atau madarat, kalau itu dibumbui dusta ya, maka itu khurafat, sehingga menjadi sebuah kepercayaan di masyarakat karena sering diulang-ulang. Kalau sekarang mungkin mitos ya, hoax ya, termasuk di dalamnya
khurafat. Dulu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mempopulerkan tentang khurafat bahwa Allah itu punya anak. Ya. Allah itu punya anak. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani itu paling disayangi oleh Allah. Ya. Padahal kata Allah enggak. Allah tidak pernah punya anak dan Allah tidak pernah sayang sama orang Yahudi dan Nasrani selama dia tidak beriman. Waktu Indonesia dijajah sama Jepang, Pak. Ya. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama hampir 4 tahun tuh ya. Tapi luar biasa. Apa yang kira-kira yang disemboyankan oleh orang Jepang itu kepada orang Indonesia? Mereka mempopulerkan bahwa Jepang itu cahaya Asia. Ada 3A tuh, kan terkenal ya. Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia. Itu sebelum dijajah kita dipompa itu semua, dipublikasikan tuh bahwa Jepang itu akan memberikan kebaikan, jadi orang baik dan semua yang bagus-bagus tuh. Ternyata begitu kejadian jauh daripada berita itu. Itu namanya khurafat. Waktu Jepang menyampaikan bahwa ini kemakmuran di Asia, kemakmuran Asia ya, cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia, itu ternyata bohong belaka. Itu namanya khurafat. Lah khurafat ini sekarang dipakai banyak oleh masyarakat yang ingin populer, ya. Dibantu dengan para besar itu dibangun pencitraan bahwa seseorang ini betul-betul wong cilik misalnya. Betul itu dipompakan. Lah wong cilik berita itu merupakan khurafat karena tidak sesungguhnya. Karena di dalamnya ada dusta, ada kebohongan. Itu. Jadi kalau ingin mencitrakan seseorang sekarang bisa dibikin khurafat. Dan itu dusta. Bangun lagi misalnya, oh ini orang baik, dipopulerkan sejak awal tuh orang baik. Terus apalagi lebih menjelang pemilu begini Pak, kesan orang baik itu ditonjolkan semua. Terus pencitraan, tapi itu khurafat sebetulnya. Orang senang belusukan, Pak, itu sampai dikesankan di ahli belusukan. Tapi itu khurafat, kan di dalamnya dusta, ada kebohongan, hanya sekedar untuk pencitraan. Kita tahu ini setelah tahu bukti-buktinya. Oh ternyata bohong. Nah, itu namanya pencitraan. Oleh karena itu dalam pandang Islam, ya khurafat ini disamakan dengan tahayul. Ya, apa tahayul itu? Perbuatan syirik. Syirik. Orang yang melakukan membangun khurafat itu, kata Allah di surat An-Nisa. Nanti baca surat An-Nisa itu, ya. Wa kafa bi ismam mubina. Maka orang ini melakukan perbuatan dosa besar yang nyata. Ismam mubina, surat An-Nisa 50. Karena merupakan penipuan. Dulu Nabi Musa AS pernah terkejut Pak, kaget dengan kelakuan tukang-tukang sihir Fir'aun Pak. Nanti baca surat Toha ayat 66. Ya, di rumah buka surat Toha 66. Allah berfirman, kata Allah, qala bal alqu, ya, faidha hibaluhum wa isiyuhum yuhayyila ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berkata, kamu dulu dah. Nih ceritanya Nabi Musa ditarung sama tukang sihir, ya. Nabi Musa tarung sama tukang sihir di lapangan tuh. Disaksikan mungkin di gelora yang luas tuh, ya. Kata Musa, silakan kamu dulu dah, ya, mulai itu. Lalu tukang sihir melemparkan tongkat dan tali, Pak. Berubah jadi ular. Wah, ular besar ularnya dia. Ukuran tongkat dan tali kekang itu besar dia. Sekitar 1 inci ular itu. Merayap-rayap bahkan kejar Musa. Musa sempat takut, Pak. Kata Allah, yuhayyila ilahi. Dia sempat terbayang bahwa ular ini menakutkan dan terbayang ular beneran, gitu ya. Takut Nabi Musa, Pak. Nabi Musa melihat tongkat sama tali jadi ular beneran, ngejar-ngejar itu. Tapi Allah memberitahukan, sekarang lemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkatnya, jadi ular besar juga yang memangsa tuh ular tukang sihir itu. Maknanya apa? Tukang sihir telah menipu,
Nabi Musa alaihissalam bahwa itu ular beneran, ternyata dusta. Dan berita tentang tukang sihir itu terkenal ya, sejak awal tuh disampaikan oleh masyarakat bahwa dia tukang sihir, hati-hati. Dia punya ilmu yang hebat ya, bisa merubah macam-macam, bahkan bisa mencelakakan kamu. Ternyata tidak, Pak. Artinya apa? Berita tentang tukang sihir itu punya keahlian istimewa itu adalah dusta. Ya, tapi dibangun oleh masyarakat dan oleh Fir'aun bahwa dia adalah orang hebat, tukang sihir itu ya, sekalipun dusta. Sekarang kejadian zaman Fir'aun itu terjadi. Banyak orang membangun pencitraan ya, dengan memberikan kesan bagi orang baik, orang hebat, pekerja keras, tuh. Ternyata tidak. Dan orang baik ternyata melecehkan Islam, bermain-main dengan syariat, bikin lelucon dengan syariat Islam. Coba dia dikesankan orang baik, dibilang sholat itu nggak perlu pakai amin kalau wal zalim. Itu kan apa? Lelucon, bercanda kan. Tapi sebelumnya orang ini dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang baik lah. Ketika dia mempopulerkan sebagai orang baik, itu namanya khurafat. Dan orang-orang yang menyebarkan bahwa dia orang baik, orang wong cilik, tukang belusukan, ya, pekerja keras, tuh, semua yang gitu-gitu, itu termasuk orang yang mempopulerkan mereka. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, laisa minna, walastu minhu. Kata Nabi, saya bukan bagian mereka, dia juga bukan pengikut. Coba, ancaman kalau kita ikut serta mempopulerkan tentang khurafat tadi, ya, termasuk khurafat yang dari sejak kecil tuh, jangan berdiri tengah pintu, nanti jauh dari jodoh, gitu ya. Kan kita sejak kita menanamkan itu. Nah, kalau kita bercerita kembali mempopulerkan itu, maka itu kita termasuk menyebarkan khurafat. Apa ancamannya? Rasul bilang, laisa minna, dia bukan golongan. Walastu minhu, dan aku juga bukan golongan dia. Oleh karena itu Pak, sekarang nih ya, di zaman musim kampanye pemilu nih, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ambil bagian menyebarkan khurafat ya. Jangan. Inilah kira-kira ini masuk bagian khurafat enggak? Atau jangan pencitraan dia ya. Jangan-jangan ini isinya dusta, bohong belaka. Nah, gitu ya. Kita saring. Ini benar gak orang nih? Jujur gak? Atau jangan khurafat lagi? Nah, kalau kita menyebarkan ikut khurafat, maka kita termasuk golongan bukan Rasulullah SAW, bukan golongan Rasulullah SAW. Nah, orang yang membangun khurafatnya itu Pak, ya, yang sengaja ingin menciptakan itu, dia termasuk ismam mubin, pelaku dosa besar. Ismam dosa besar, ismam mubin termasuk dosa besar. Apa artinya? Fi jahannam. Jadi kalau kita misalnya pengen populer, tuh, pengen terkenal, kita bikin khurafat, membangun pencitraan diri kita, maka kita termasuk orang yang akan dihukumi ismam mubina, pelaku dosa besar. Nauzubillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Lebih kurang mohon maaf. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.